สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Last Summer. Hai, kita mulai. Ini adalah remaja yang bernama Sing. Suatu hari dia mengajak pacarnya yang bernama Joy ke pantai karena melihat postingannya yang bertuliskan ingin mati saja. Masing-masing lalu mengajak teman dekat mereka yang bernama Min dan Garn. Ceritanya, selama di sana mereka akan menginap di villa ayah Sing dan malamnya mereka minum sampai mabok, lalu Joy dibawa ke kamar oleh Sing. Baru saja Sing berpikir untuk icip-icip, Joy tiba-tiba kejang-kejang seperti orang kerasukan. Sing panik yang langsung berteriak memanggil Garn dan Min. Ternyata Joy memiliki alergi dan harus segera dibawa ke rumah sakit, tapi Garn tidak setuju dengan alasan mereka akan ke gap karena obat-obatan yang Joy minum tadi. Alasan lainnya, Joy juga adalah seorang artis yang reputasinya akan hancur jika berita ini tersebar. Di momen seperti ini, ayah Sing menelpon yang menanyakan mobilnya yang dibawa kabur tanpa izin dan tiba-tiba Min berteriak histeris karena Joy akhirnya tewas. Kepanikan pun melanda yang membuat Sing dan Garn saling menyalahkan. Awalnya Sing lah yang mempunyai ide untuk memasukkan obat terlarang itu ke minuman Joy, tapi Garn juga bersalah yang menghalang-halangi Joy untuk dibawa ke rumah sakit. Min yang tidak tahu apa-apa syok dan ingin pulang tapi dihalangi oleh Garn. Ayah Sing kembali menelpon dan Sing semakin panik ditambah Min terus-terusan berteriak. Singkat cerita, Sing memasukkan mayat Joy ke bagasi mobil dan mereka membawanya ke suatu tempat yang jarang didatangi orang. Di tengah jalan, kap mobil terbuka sendiri dan mayat Joy terpental keluar. Sing memasukkannya kembali tapi kap mobil itu seakan tidak bisa ditutup. Sekilas hantu Joy terlihat berdiri di samping Sing dan pada akhirnya mayat itu pun berhasil dibuang dari atas tebing. Saat-saat itu teringat perkataan Joy yang meminta Sing untuk tidak melukainya, tapi sekarang jasad itu diperlakukan buruk. Pulangnya mereka menghilangkan barbuk kecuali Min yang masih terus ketakutan. Ponselnya disita oleh Garn dan Garn berpesan agar tidak membuat situasi semakin rumit. Tak lama Min berteriak melihat mayat Joy yang terapung kembali ke bibir pantai karena terbawa arus. Mayat itu kemudian dibawa ke dalam villa dan Sing mengemasnya ke dalam koper dengan paksa. Sewaktu akan diresleting, rambut mayat itu nyangkut dan mereka menjadi panik saat seseorang mengetok pintu dari luar, ditambah Min juga berisik berteriak minta tolong. Garn bertindak membungkam mulut Min dan Sing semakin gercep menutup koper tersebut. Setelah itu Sing membuka pintu yang ternyata teman ayahnya yang dipanggil Paman Chen yang menanyakan keberadaan ayahnya karena melihat mobilnya yang terparkir. Sing beralasan dia datang bersama teman-temannya tanpa ayahnya. Paman ternyata juga bermaksud ingin meminjam pembuka botol dan Sing segera mengambilkannya tapi tidak mempersilahkannya masuk. Paman sempat menanyakan berapa orang mereka, yang diakui Sing hanya bertiga, tapi Paman sempat berkata melihat mereka berempat. Koper tiba-tiba tumbang dan Sing beralasan mungkin ada barang jatuh dan buru-buru masuk ke dalam. Malamnya koper itu dibawa pergi dengan mobil dan di tengah jalan sekilas Sing seperti mendengar suara bengek Joy di saat-saat terakhirnya di sela-sela lagu. Min sendiri merasa seperti ada ketukan dari dalam koper dan terakhir mobil mereka kecelakaan saat Sing membanting setir ketika melihat penampakan hantu di kaca spion. Min mencoba kabur dan berteriak minta tolong, tapi ketangkep oleh Sing. Dia terus memohon untuk dilepaskan, tapi Sing malah menjadi lebih kasar. Melihat sikapnya, Garn memukul dan mengarahkan ke arahnya. Garn menyuruh Sing untuk mengurus koper itu, sedangkan dia akan menjaga Min. Koper sendiri terlempar keluar dari mobil dan ditemukan di semak-semak. Sing lalu menggerek koper itu sampai handle-nya patah dan di momen ini, lagi-lagi Min berusaha kabur yang langsung dikejar Garn. Dengan terpaksa koper itu digendong oleh Sing dan terjadilah hal aneh di tengah jalan. Terasa seperti ada yang mengetuk dari dalam koper yang mengagetkannya. Sekilas koper itu terlihat berubah menjadi Joy yang sekarat dan karena Sing sudah merasa lelah, dia melampiaskan kemarahannya dengan menimpuk koper itu dengan batu sampai pecah. Cerita berlanjut ke Min. Dia sudah berada di keramaian dan ingin melapor kepada polisi yang sedang berpatroli, tapi sayang, pistol sudah menempel di belakangnya. Min menantang Garn untuk menembaknya sambil berjalan pergi, lalu cerita kembali ke Sing. Dia mengubur koper itu dan ayahnya kembali menelpon yang langsung menanyakan masalah apa lagi yang sudah diperbuatnya karena Paman Chen melaporkan melihat tas perempuan di villa. Lagi-lagi dia mendengar suara bengek di telepon dan Sing kaget melihat hantu yang berdiri di belakangnya.
Ponsel yang terlempar di kuburan kembali berdering, dan saat Sting ingin mengambilnya, tangan Maya itu menarik tangannya. Singkat cerita, setelah terlepas dari tangan tersebut, Sting segera menyiramkan bensin ke tanah dengan maksud ingin membakarnya. Suara sekarat itu kembali terdengar yang seakan membuatnya gila, yang mengarahkan kemana-mana. Dia melihat hantu itu di belakangnya dan mengarahkan yang ternyata mengenai leher Garn. Garn tumbang seketika dan hantu Joy sempat muncul yang memperlihatkan wajah sedihnya. Sting mengambil pistol Garn dan polisi juga Min sudah berada di sana. Ternyata pistol itu hanyalah lighter, tapi dengan itu pula Sting menyulut api sambil berkata, "Maafkan aku." Api dengan cepat menyebar ke tabung gas dan semua pun berakhir tragis dalam sekejap. Para wartawan berkumpul menanyakan apa yang terjadi dan Min mengaku tidak mengenal mereka karena Joy lah yang sudah mengundangnya. Di sekolahan, murid-murid mengenang Joy sedangkan Min mendapatkan beasiswa karena memang dia adalah salah satu siswi yang berprestasi. Dia mengupload keberhasilannya dengan beberapa foto dan ada berbagai komentar yang membanding-bandingkannya dengan Joy. Seseorang menjelek-jelekkan Joy dan Min memintanya agar menghormati orang yang sudah meninggal, tapi dibalas pembohong. Tidak hanya itu, di sekolahan juga ada tulisan pembohong di dinding di atas nama Min dan Joy. Jam bubaran sekolah dan Min terlihat kembali ke kelas untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Setelah mengambil tas itu, dia segera kabur dengan perasaan takut. Besoknya ada sesi pemotretan dan di momen Min sedang touch up, ada seseorang yang barusan lewat di belakangnya. Karena kaget, dia menjatuhkan softline-nya dan sekarang matanya kabur. Dia berjalan keluar dan melihat seseorang yang berdiri yang dipikir temannya Nan. Sosok itu tidak menjawab saat ditanya, tapi Min penasaran yang lalu mengikuti langkahnya. Di tengah-tengah, Min kehilangan jejak dan dia pun kabur setelah mendengar suara aneh. Hantu itu muncul di hadapannya dan rambut panjangnya langsung menutup wajah Min. Min berteriak dan suaranya mengundang teriakan satpam yang mengatakan gerbang sekolah akan segera ditutup. Kejadian itu cukup membuat Min syok dan besoknya dia terlihat gugup di sekolahan. Gurunya menghampiri dan menanyakan sudahkah dia membuat pidato yang dijawab belum karena dia tidak tahu apa yang harus ditulis. Guru menyarankan untuk menulis tentang persahabatannya dengan Joy yang berjudul Joy dan Min. Perkataan guru membuatnya tersinggung kenapa harus Joy dan Min bukan Min dan Joy. Intinya dia tidak suka jika selalu harus di barisan kedua. Belum lagi ada poster Joy yang dipasang gede-gede ditambah pujian-pujian anak-anak lain yang semakin membuat kupingnya panas. Dia menghampiri dua siswi lainnya yang sedang memegang poster Joy dan mendamprat mereka yang sudah mengganti fotonya. Kemarahannya tidak sampai di sana. Dia mendamprat teman lain dengan tuduhan yang sama. Temannya bingung tentang apa yang Min katakan karena sebenarnya posternya itu tidak pernah diganti. Semua masih tertempel wajah Min gede-gede yang intinya hanya kehaluan Min semata. Karena kejadian itu beredarlah gosip tentang Min yang aneh di sosmed, juga komentar-komentar miring yang dihubung-hubungkan dengan Joy. Dia membalas dengan berkata berhentilah merindukan orang yang sudah meninggal dan menghapus coretan-coretan di bukunya oleh Joy. Hubungan mereka dulu sebenarnya cukup dekat seperti kakak adik, tapi Min selalu menjadi nomor 2. Setelah selesai menghapus coretan di bukunya, dia berjalan ke kantin dan menemukan tulisan pembohong di meja. Tulisan itu juga ada di dinding toilet yang susah untuk dibersihkan. Dia lalu bersembunyi untuk menangkap sang pelaku yang ternyata teman kelasnya sendiri yang bernama An. Setelah ketahuan, An diminta menjelaskan apa maksudnya melakukan teror kepadanya di depan pacarnya yang bernama Ting. Ting ini adalah adik dari Joy dan Ting berkata Min telah berbohong tentang pengakuannya yang katanya tidak mengenal Sing dan Gert. Karena pengakuannya di media, secara tidak langsung Joy terlihat buruk sedangkan kebenarannya adalah justru Joy mendapatkan nomor telepon Sing itu dari Min. Min mengancam agar tidak mengganggunya jika tidak ingin mendapatkan masalah karena dia sendiri juga sedih dengan apa yang terjadi dengan Joy. An dan Ting tetap mengatainya pembohong dan berjalan pergi sambil mengacungkan jari tengah. Tibalah hari acara penghargaan murid dan Min disuruh untuk bersiap. Ibunya pun sudah hadir dan duduk di kursi penonton. Setelah siap, Min berjalan menuju ke tempat acara tapi ada hal aneh yang terjadi. Awalnya dia merasa ada air yang menetes di keningnya tapi air itu berubah menjadi darah. Semua dinding yang dilewati tertulis tulisan pembunuh dan ada seseorang yang berdiri di ujung sana. Orang itu kemudian naik ke atas tangga yang langsung disusul oleh Min. Min berpikir itu adalah An dan bermaksud ingin menangkapnya.
Sesampainya di atas gedung, orang itu menghilang. Pintu terbanting dan terkunci rapat. Suara-suara yang menuduhnya pembohong membuatnya panik dan hantu itu sudah ada di belakangnya. Tangan mengerikan itu menutup mulutnya dan yang sebenarnya terjadi adalah saat asma Joy kambuh, Min berusaha mencari obat di dalam tasnya tapi tidak sengaja membaca pesan dari ibu Joy yang berkata sudah mendapatkan profilnya dan akan ada sesi wawancara untuk beasiswa seni nanti. Rasa persaingan yang tinggi itulah yang membuat Min akhirnya tidak memberikan obat tersebut yang berakibat kematian Joy. Kenangan-kenangan lama selama mereka bersama dulu pun terlintas dan entah karena rasa bersalah atau ada campur tangan hantu Joy, Min jatuh dari gedung dan tewas. Hari penghargaan siswa terbaik berubah menjadi peristiwa tragis yang mengagetkan semua orang. Pemandangan itu sekarang membuat Ting terganggu dan malamnya dia seakan berhalusinasi melihat sosok perempuan yang berdiri tepat di depan ibunya yang tertidur. Kenyataannya itu hanyalah sebuah manekin yang akhirnya dipindahkan ke gudang. Besoknya sekolah berjalan seperti biasa dan Ting memenangkan perlombaan renang di posisi juara ketiga. Ibunya sendiri masih bersedih hati mengenang Joy, tapi tetap memperhatikan Ting dengan memberikan sejumlah vitamin yang dititipkan ke pelatih renangnya. Karena perhatian ibunya itu, teman-temannya mulai meledeknya sebagai anak mami. An datang menemui Ting dan ibunya sepertinya tidak begitu senang karena menurut ibunya, prestasi melebihi segalanya daripada hanya cinta-cintaan. Pulangnya, Ting disajikan minuman kesehatan oleh ibunya dan dia kaget karena seperti melihat wajah Joy. Malamnya, Ting merasa ada yang mengetuk dinding dari kamar Joy. Dia berjalan ke sebelah tapi tidak menemukan siapa-siapa dan ibunya tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Sang ibu menyuruhnya untuk membereskan kotak-kotak yang dibongkarnya, tapi Ting berkata dia tidak melakukan apa-apa. Saat sang ibu berjalan keluar, Ting menemukan selembar foto yang gelap dan di belakangnya hantu Joy tampak duduk di atas meja. Besoknya, Ting diantar ke sekolahan dan dia berpesan agar ibunya pulang lebih cepat hari ini karena dia tidak ingin sendirian di rumah. Ting merasakan kehadiran Joy tapi ibunya tidak percaya. Di area kolam renang, teman-teman Ting menanyakan berapa ibunya sudah membayar kepada pelatih yang tidak dimengerti olehnya. Mereka juga mencibir Ting hanya berpura-pura polos padahal ingin terkenal seperti kakaknya. Lebih menyebalkan lagi, dia bahkan diludahi dari atas. Usut punya usut, ternyata Ting dipilih menjadi siswa yang akan ikut dalam pertandingan renang oleh pelatih. Malamnya, Ting menanyakan ini kepada ibunya yang dijawab ini semua demi Ting dan obsesi ibunya adalah menjadikan anak-anaknya sebagai pemenang dalam segala hal. Di mana-mana pemenang itu hanya satu, yang artinya Ting harus berusaha keras tanpa harus tahu batasan sendiri dan mengabaikan takdir. Janji pun dibuat, Ting meminta mereka harus pindah rumah jika memang dia menjadi pemenang nanti. Ting lalu berteriak bahwa itulah perjanjiannya ke arah rumah. Malamnya dia berlatih dan dari bawah seperti ada langkah kaki yang padahal tidak ada siapa-siapa. Setelah itu kakinya ditarik dan darah pun menggenang di kolam. Beruntungnya Ting masih selamat walaupun dengan kondisi patah kaki. Harapan menjadi pemenang pupus sudah. Sang ibu hanya bisa meminta maaf yang sudah terlalu keras memaksa anaknya dan berjanji akan pindah setelah dia sembuh nanti. Setelah keluar rumah sakit, mereka berkemas untuk pindah rumah. Lampu tiba-tiba padam saat Ting ingin mengambil pajangan di atas lemari. Sang ibu menyuruhnya untuk memeriksa skrin dan setelah itu, si ibu tampak kaget mendapati sebuah video di ponsel Ting. Dia lalu menunjukkan ponsel itu ke Ting dan menanyakan apa maksudnya. Jadi ceritanya hari itu sang ibu menelpon Ting yang berkata dia akan telat ke sekolahan karena Joy sedang ada syuting yang memerlukannya di sana. Ting merasa kecewa karena kakaknya yang selalu mendapat perhatian daripada dia. Sepulangnya, dia memergoki Joy yang sedang berpose seksi untuk pacarnya dan langsung melaporkan hal tersebut kepada ibu mereka. Ternyata tidak hanya melapor tapi dia juga merekam kakaknya sendiri dan sempat ingin menyebarkannya ke internet. Sekarang Ting dituduh ibunya sudah menghancurkan keluarga sendiri tapi Ting tetap menganggap Joy lah yang menyebabkan kakinya patah. Rasa kecewa ibunya membuatnya berubah pikiran yang tidak akan pindah kemana-mana dan meninggalkan Ting di lantai bawah. Foto-foto Joy dipasang kembali dan keanehan pun terjadi di bawah. Pintu terkunci sendiri dan terdengar seperti ada barang-barang yang berjatuhan. Ting berteriak memanggil ibunya setelah melihat penampakan hantu Joy, tapi sang ibu seperti tidak mendengar. Dia lebih larut dalam kesedihan dan video sewaktu Joy kecil dulu berputar sendiri. Ting naik ke atas dengan tongkat sambil memanggil ibunya. Karena pintu kamar terkunci rapat, dia pun memukul dengan tongkat tapi tidak berhasil. Ting lalu berencana mencari sesuatu di gudang dan yang terlihat bisa dipakai adalah manekin.
Sewaktu manekin itu diangkat, terdengar suara aneh dan pintu tiba-tiba tertutup. Sebuah koper merah terlempar ke arahnya dan ada hantu di dalamnya. Ting refleks mendorong koper itu dan sekarang resleting koper bergerak ke arah buka secara perlahan. Jari tangan itu keluar beserta dengan rambut panjang yang berantakan. Tangan, kaki, kepala mempunyai posisi yang tidak beraturan karena mayat itu dilipat sedemikian rupa. Ting menggunakan tongkat manekin itu untuk menghantam koper yang akhirnya dia pun terdorong keluar. Isi koper itu tak lain hanyalah boneka-boneka yang artinya yang tadi itu cuma kehaluannya semata. Cerita berlanjut ke si ibu. Hal aneh juga terjadi kepadanya. Sebuah tangan keluar dari selimut dan memegang tangannya. Sesuatu yang berbentuk manusia muncul di hadapannya dan sang ibu langsung memeluknya. Ting melihat kejadian ini dari luar dan berusaha membuka pintu. Sang ibu lalu tampak berbicara dengan sosok itu yang disebut Joy dan meminta maaf kepadanya. Dia berjanji tidak akan lagi meninggalkan Joy dan akan terus bersamanya. Ibu pun sudah bersiap mengakhiri hidup di saat Ting berhasil masuk ke kamar. Video tentang Joy dulu menghentikan ibunya yang berkata tidak ingin melihat ibunya menangis dan akan bahagia jika ibunya pun bahagia. Ting segera menyadarkan ibunya dengan berkata Joy sudah tiada dan jangan pula meninggalkannya sendirian. Video Joy pun berakhir dengan ucapan selamat tinggalnya kala itu. Jadi, hari naas itu adalah hari di mana Joy bepergian dengan koper merahnya, walaupun sebenarnya dia terlihat agak ragu. Malam sebelum pergi, Joy memposting kalimat ingin mati karena siangnya dia dimarahi ibunya hasil dari cepuan adiknya tentang pose-pose beraninya. Alasan Joy melakukan video call seksi dengan pacarnya juga karena waktu itu Sing berkata sudah akan belajar ke luar negeri dan pakaian yang Joy kenakan itu mengingatkannya kepada sang nenek. Intinya, darah muda itu tertantang untuk membuktikan badannya yang seksi dan terjadilah hal tersebut. Sebelumnya juga, dia bertemu dengan Min dan memintanya untuk berjanji mereka akan menjadi teman selamanya. Hal itu dipicu karena ibunya berusaha menjadikan Joy nomor 1 dan dia berhasil. Joy tembus menjadi calon penerima beasiswa yang artinya harus bersaing dengan temannya sendiri. Nah, cerita lebih kompleks lagi sebelumnya. Jadi pernah Sing memberikan nomor telepon kepada Min yang ternyata hanya ingin mendekati Joy. Di sini juga Sing sudah membuat kesalahpahaman antara dia dan Min walaupun di awal. Siapa sangka sekarang semuanya berakhir tragis. Para remaja itu tewas hanya karena masalah-masalah hidup yang sepele seputar persaingan, pengakuan, pemaksaan, iri hati dan dengki. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.